kasih teman-teman sudah bergabung di kesempatan kali ini. Jadi kita akan membuat tradisi baru, yaitu bincang pagi kode Indonesia. Jadi ada perkembangan yang menarik tentang kode Indonesia. Kita kemarin sudah ada MOU dengan B46, kemudian kita juga ada kerjasama dengan Hisminu untuk penempatan kerja ke magang ke Jepang. Dan kemarin juga sudah kita bikin forumnya, dan kita juga dari grup yang ada tentang magang Jepang, kita juga sudah mendapatkan informasi-informasi, klarifikasi, justifikasi bahwa mitra kita ini adalah mitra yang amanah, mitra yang terpercaya, karena ada salah satu perangkat desa yang melaporkan bahwa ternyata tetangganya yang berangkat ke Jepang dan hari ini sedang perjalanan pulang, itu berangkatnya juga melalui Hisminu dan perusahaan outsourcing Selnajaya. Jadi insya Allah kita nggak salah berteman, dan semoga ini menjadi awalan yang baik. Dan dari data yang sudah masuk, ini sudah ada 3 kandidat yang sudah mendaftarkan. Ada yang dari Bogor, ada yang dari Jawa Timur kalau nggak salah, dan dari Jawa Tengah. Nah, ini bagian yang kita harapkan sebenarnya adalah bagaimana kawan-kawan dari anggota Kode Indonesia ini membantu mensosialisasikan. Nah, seperti yang sudah kita sampaikan kemarin, menjadi penting bahwa anggota kode mendapatkan manfaat apa. Nah, kita juga sudah mempersiapkan tentang kemanfaatan dari anggota kode. Jadi kita terbuka saja bahwa ketika bicara agenda yang Jepang, itu pendaftaran itu membayar 1.500.000 itu untuk proses seleksi awal. Jadi nanti akan ada diundang mereka di satu tempat untuk kemudian dilakukan tes pengetahuan umum dan tes fisik, kemudian wawancara dari pihak Hisminu dan Selnajaya, yang jelas pasti dengan kode Indonesia. Nah, biaya operasional itu kira-kira kebutuhannya adalah 500.000. Nah, jadi dari pendaftaran itu 500.000 habis untuk keperluan seleksi atau tes awal. Masih ada sisa 500.000 yang kemudian itu menjadi hak kita. Menjadi hak kita manakala si anak itu kemudian dinyatakan lulus tes tahap pertama. Nah, lulus tes tahap pertama dinyatakan lulus, maka kemudian otomatis Kode Indonesia punya hak yang angka di 500.000 itu. Dan sesuai semangat kita ini adalah bagaimana memberikan kemanfaatan untuk teman-teman, maka dari 500.000 itu nanti akan berbagi teman-teman anggota Kode Indonesia yang merekomendasikan itu akan mendapatkan separuh, dan yang separuh itu masuknya ke Kode Indonesia. Nah, kemudian Pak Adi gimana kalau belum jadi anggota? Kalau belum jadi anggota Kode pasti nggak akan dapat. Nah, cara menjadi anggota seperti apa? Cara menjadi anggota adalah cukup mendaftar dan melakukan cicilan simpanan pokok. Jadi simpanan pokok kita cukup besar memang, 1 juta. Nah, kita ada cicilan minimal 250.000, itu akan sudah mendapatkan nomor induk anggota dan kemudian berhak mendapatkan manfaat sebagai anggota. Kira-kira seperti itu garis besarnya. Bahwa informasinya seperti apa bisa dilihat di Linktree yang kita sudah bagikan. Semua transaksi dengan kode Indonesia hanya diakui ketika melakukan transaksinya ke rekening kode Indonesia. Jadi kalau transfer pribadi ke Suryo Koco, maka itu tidak akan pernah diakui sebagai transaksi dengan kode Indonesia. Transfer pribadi ke Dian tidak diakui sebagai transfer ke kode Indonesia, termasuk juga ke Caitong atau ke siapapun. Semua diakui sebagai transaksi dengan kode Indonesia ketika
transaksinya dilakukan melalui transfer ke rekening Koperasi Jasa Komunitas Desa Indonesia. Kira-kira itu. Dan apa yang kita bicarakan kemarin bisa dilihat di channel kita, di channel Kode Indonesia. Kita akan secara rutin bincang pagi. Dan pagi hari ini kebetulan Om Dian sudah bergabung, Cak Iton juga sudah bergabung. Jadi ada hal yang menarik dari diskusi kita kemarin tentang bagaimana Menteri PLT Menteri itu menyampaikan pada saat serah terima jabatan tentang adanya perpres yang sedang dipersiapkan untuk pendampingan. Jadi perpres pendampingan masyarakat desa, masyarakat penerimaan kita seperti itu. Dan yang kemudian menjadi menarik adalah bahwa pendamping desa ini diharapkan akan menjadi leader dari seluruh pendampingan yang ada. Nah, fenomena macam-macam ada di sana, tapi kita mencoba mengambil inisiasi untuk membuat buku putih. Jadi buku putih ini sebenarnya lebih pada kumpulan informasi yang kemudian akan diharapkan memberikan gambaran yang jelas tentang sesuatu isu, dan kemudian diharapkan bisa jadi ada satu ide konklusi atau solusi terhadap isu, kira-kira seperti itu. Nah, kita sudah memulai dengan membuat Google Form kemarin, dan saya juga sudah mencoba membuat link tree untuk lebih memudahkan orang mendapatkan gambaran informasinya. Jadi link.tree/kata pendamping. Jadi itu bisa dilihat di sana siapa inisiatornya, siapa yang menjadi tim penyusunnya, siapa yang kemudian apa manfaatnya dan seterusnya. Ya, sebagai kita melihat ini inisiasinya memang dari RPDN, Relawan Pemberdayaan Desa Nusantara, bersama inisiasinya dari Ruang Cakap, teman-teman di Ruang Cakap, dan kemudian kita dukung dari teman-teman RPDN. Karena kebetulan ketua umum RPDN saya dan ketua koperasi adalah saya, maka saya berpikir kalau RPDN memang tidak dalam kapasitas untuk melakukan bisnis, tapi kalau koperasi dalam kapasitas untuk melakukan bisnis. Bisnis apa yang mungkin bisa dilakukan adalah mungkin kalau secara secara kerja sosial ya, secara kerja sosial buku ini bisa terbit dengan bentuk e-book, karena secara biaya mungkin jadi tidak ada. Tapi akan menjadi menarik manakala ada buku fisiknya. Nah, buku fisik untuk penerbitan itu kita jadi kepikiran kenapa nggak kemudian Kode Indonesia membuat divisi khusus nih tentang publisher. Jadi saya juga udah coba pelajari. Kebetulan saya dulu pernah punya izin untuk penerbitan, jadi Desa Pustaka namanya. Nah, itu kita punya perizinannya, tapi waktu itu izin kita dengan menggunakan perusahaan ya. Jadi mungkin secara perizinan masih kita memungkinkan untuk kita coba komunikasikan, konsultasikan ke Perpustakaan Nasional sehingga buku ini nanti akan masuk dalam daftar. Jadi kalau kawan teman-teman melihat di daftar pustaka di perpustakaan itu ada buku saya dulu tentang menguak misteri Presiden ke-7 Indonesia, itu buku yang pernah kita bikin. Nah, Kode Indonesia saya pikir ini akan menjadi ruang menarik nih dengan membuat kode publisher. Jadi menjadi tempat juga kalau ada teman-teman yang ingin menyusun buku atau akan membuat buku, lah ini jasa kita bisa kita lakukan. Nah, oke, itu bagian yang kita rencanakan ke depan. Secara gagasan, karena Kode Indonesia itu lahir ya atau dinyatakan disepakati untuk berdiri
itu pada Kode Indonesia disepakati berdiri pada tanggal 10 November 2021. Jadi tepat 10 November 2024 itu adalah tepat 3 tahun. Jadi saya pikir kalau ini bisa kita luncurkan di 10 November, ini akan menjadi momentum yang sangat menarik. Dari ulang tahun ketiga Kode Indonesia ini menerbitkan buku dari Ruang Cakap SDGs Desa dan RPDN dengan judul buku apa nanti Om Dian yang mungkin akan ada ide-ide pengembangannya seperti apa. Kalau saya sih kasar katanya adalah buku putih pendampingan masyarakat desa. Jadi isunya lebih ke situ dan kemudian nanti ada penjelasannya adalah kumpulan ide gagasan teman-teman tenaga pendamping profesional. Jadi kira-kira seperti itu. Dan progres menarik kita adalah bahwa per jam ini, ya per jam ini mungkin ya, saya coba pastikan untuk saya mendapatkan datanya dari per jam ini di Google Form kita itu sudah terhimpun 1.376 pemberi pendapat. Jadi sudah ada 1.376. Ini bukan angka yang kecil menurut saya, apalagi dari data sebaran ini tercakup di 37 provinsi. Ya Om Dian ya, kalau nggak salah ya, 37 ya. Karena 38 itu ada ada DKI ya kan. Nah, tapi ini udah ada 37 provinsi, artinya di seluruh provinsi di Indonesia sudah ada presentatifnya tenaga pendamping profesional memberikan respon. Dan yang menarik adalah ini memang kemudian kalau kita lihat ya dari pengelompokan TPP-nya ini TA provinsi ada 8 yang mengisi. TA kabupaten kota itu ada 122 dari 418 kabupaten ya. Kemudian pendamping desa atau di tingkat kecamatan ini ada 587 dari 8.000 something kecamatan seluruh Indonesia. Kemudian pendamping desa itu ada 660 dari 75.000 526 atau berapa. Jadi menurut saya ini udah sangat cukup untuk kalau nanti kita masih ada waktu sampai 1 minggu lagi ya, 6 hari lagi, sepekan lagi. Kita akan tutup pada tanggal 31 Oktober 24.00 akan kita lock, orang udah nggak bisa ngisi. Manfaatnya apa untuk ngisi dan seterusnya itu di deskripsi kita udah ada. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan coba diskusikan dengan Om Dian yang kita sudah tunjuk sebagai koordinator tim penyusun. Jadi koordinator tim penyusunnya Om Dian, anggota tim penyusunnya ada 6 orang dari hostnya Ruang Cakap SDGs Desa, kira-kira seperti itu. Nah, mungkin sebagai laporan nih ke Om Dian, saya sudah komunikasi dengan salah satu percetakan yang menurut saya rekomendasi dari kawan yang memang sering sekali membuat buku. Dia sampaikan ini kerjanya bagus, rapi, dan harganya murah. Alhamdulillah saya ketika saya tanya, saya bandingkan memang jauh dengan 2-3 tempat yang saya tanya percetakan. Jadi nanti buku itu pakainya paperbook, jadi dibawanya juga enteng gitu kan. Nah, saya kemarin sudah menanyakan kalau dengan cover soft cover, lem punggung panas, kemudian ketebalan
Kalau yang hitam putih mungkin ketebalannya yang 55. Kalau yang berwarna, isi yang berwarna mungkin ketebalannya 72. Itu kemarin sudah disampaikan, saya minta hitungan kalau cetak 1000 dengan 300 halaman kira-kira berapa, jadi sudah disampaikan mungkin sekitar 35 sampai 36.000. Perbandingannya dengan beberapa yang saya tanya itu rata-rata harganya di atas 70.000 untuk cetak 1000. Jadi ini sudah sangat menarik. Nah, kemudian saya juga sudah mulai menjajaki kemungkinan untuk ada sponsor nih yang membantu untuk mencetak, nanti kompensasinya mungkin di halaman belakang atau di halaman dalam itu nanti ada logo dari perusahaan dan seterusnya. Kira-kira itu secara bisnisnya, karena kebetulan saya juga pernah jadi penerbit walaupun baru sekali 2 kali ya, tapi setidaknya gambarannya saya sudah bisa dapat. Kondisi paling fatal pun artinya kita nggak dapat sponsor, saya sudah menggagas atau merancang akan tetap diterbitkan dalam bentuk fisik buku, mungkin jumlahnya sekitar 50-an buku yang kita akan serahkan kepada para pihak. Jadi presiden, dikirim ke presiden, ke wakil presiden, ke ketua DPR, kemudian DPR mitranya ke Mendes, ketua DPD, komite mitranya DPD, komite yang membidangi desa, Menko Budiman Sujatmiko, Menko Pemberdayaan Masyarakat, kemudian Menko Pemberdayaan Masyarakat si Caimin ya, kemudian pengentasan kemiskinan Budiman Sujatmiko, kemudian Menteri Desa Yandi, kemudian Wakil Menteri, ya beberapa yang mungkin menurut kita menjadi perlu untuk mendapatkan secara fisik. Jadi kita akan siapkan secara fisik, atau kalau tidak, tapi karena ini waktunya pendek ya Om Dian ya. Jadi kalau enggak nanti modelnya seperti yang dulu pernah juga saya lakukan. Jadi kita udah ngasih daminya nih. Daminya kira-kira kayak gini nih. Kemudian kita tawarkan para tokoh gitu kan untuk membeli buku. Yang kemudian buku itu akan mereka bagi-bagikan. Lalu kata nih kita tawarkan nih satu buku dari modal 35.000, kalau kata kita jual jadi 50.000, makanya kan kita udah dapat untung tuh di situ. Ya kita sampaikan nih, ini kan dalam waktu dekat juga ada proses pilkada juga kan. Ya kita tawarkan nih, bahwa calon gubernur, oke, mau dibagi ke semua kepala dinas pemberdayaan masyarakat desa di wilayahnya gitu kan. Nah kira-kira kalau gubernur kan mungkin cuma 30. Kalau kayak Jawa Tengah, mama nih 35 kabupaten kota gitu kan. Ya dia beli, mama, saya beli 100. Ya setidaknya dari pembelian dia yang berapapun itu kita sudah bisa ada ongkos cetaknya, tercover ongkos cetaknya. Nah kalau nanti kemudian ada proses dan itu ada sisa gitu kan, nah, itu mungkin ya bagian dari, adalah bagian untuk koperasi dan bagian untuk tim penyusun. Jadi Om Dian sama Caitong yang nantinya mungkin menjadi bagian dari tim penyusun, ya bantu-bantu doa supaya ini bisa jadi ada sisa untuk keperluan produksi dan sebagainya. Jadi dari sisa itu kan bisa diapresiasi untuk teman-teman sebagai tim penyusun. Kira-kira itu pengantaran dari saya untuk buku. Dan selanjutnya mungkin Om Dian dan Cak Itong yang kebetulan tim penyusun di sini bisa menyampaikan, dan kita memberikan ruang kesempatan teman-teman yang bergabung untuk ini. Sebenarnya ada juga celah yang lain nih Om Dian Cak Itong, untuk kemudian kita mampu pasti mampu kita cetak Mbak Mani. Ya udah, mereka yang ngisi itu, yang ngisi-ngisi itu kalau mau dapat fisiknya ya ganti ongkos cetak kan gitu. Nah kan otomatis sudah 1.300 buku. Kalau kata 1.000 orang yang berminat pengen punya bukunya karena ini menjadi legacy, bahwa ini loh nama aku ada di sini, karena mereka yang mengisi nanti kita akan bikin halaman ya.
pemberi partisipasi itu namanya siapa, dan seterusnya. Kira-kira itu dari saya, kemudian kalau ruang-ruang bisnisnya mah nanti kita bisa gali lebih dalam. Silakan Om Jaitong kalau ingin menyampaikan. Mas Dian, Mas Dian. Jadi, Matur nuwun, terima kasih di forum ini. Ini informasi memang luar biasa, memang seperti biasa kalau ada seperti ini memang gerak cepat, bukan? Jadi kemarin di grup ini kan sudah ada obrolan sedikit ya tentang apa profil penulis dan sebagainya. Saya juga sebenarnya sampai sampai sekarang juga masih belum apa. Jadi saya masih mempersiapkan apa nanti fokusnya seperti apa, akan arahnya kemana, bentuknya seperti apa, termasuk grafisnya segala. Karena kan terkait dengan mengolah data yang sedemikian ya. Terus kemudian juga, ya alhamdulillah memang ada bantuan artificial intelligence yang sedang, mungkin dalam 1-2 hari mendatang lah nanti progres dalam bentuk daminya, mungkin dami kasar sudah bisa kita lihat bersama dan bisa nanti dicermati lah intinya seperti itu sebelum nanti ke kita apa nanti kan final setelah setelah apa data di Google Drive apa Google Doc-nya itu ditutup ya di akhir bulan ini baru kita nanti akan masukkan butuh sehari lah setelah itu ya mungkin kalau dari Dami itu untuk bisa jadi apa buat proofreadingnya ya untuk awal seperti itu ada ya salah atau enggak ya mungkin direncanakan seperti itu. Jadi nanti setelah selesai proofreading itu saya beres, tidak ada masukan, ya mungkin sekitar tanggal perkiraan saya biasanya peran cetak itu bisa 5 hari ya. Semoga sebelum tanggal 5 November semua prosesnya untuk apa pengolahan data, tampilan, jumlah halaman sudah bisa kita fixkan juga eh, itu sebelum tanggal 5 November. Mungkin itu. Jadi itu yang bisa mungkin saya apa namanya sajikan ya untuk saat ini. Mungkin kalau saya untuk harus display dan sebagainya saya masih belum mempersiapkan. Cuma ini masih dalam bentuk konsep yang saya tulis seperti itu. Ya spesial mungkin 2-3 hari lah nanti bisa saya sampaikan nanti di paling nggak minimum di grup kalau tidak ada forum seperti ini ya di grup yang sudah kita buat kemarin saya akan berikan apa namanya daminya itu seperti apa lebih kurang seperti itu. Ya, jadi kemudian ini menarik satu apa? Saya terus terang surprise ya. Ketika kemudian sekarang itu bikin buku tidak seperti susahnya saya dulu bikin. Buku pertama yang saya menjadi tim penyusun itu adalah buku tentang pengelolaan sumber daya air. Waktu itu saya harus merangkum dari sekitar 15 narasumber dalam satu seminar. Kemudian saya butuh waktu mungkin hampir 1 bulan untuk menyusun itu, gitu kan. Itu ngeri banget gitu ya. Nah sekarang karena dengan ada bantuan AI ini banyak hal yang bisa terselesaikan dalam itu hitungan detik ya, bukan hitungan menit gitu loh, hitungan detik itu nggak sampai 1 menit data saya kasih di lampiran, kemudian prompt-nya saya tentukan bla 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 bla, Anda adalah penulis profesional bla bla dan seterusnya berikut datanya tik itu. Satu isepan rokok belum masuk ke isepan kedua aja udah langsung ketemu kira-kira seperti ini. Apa yang perlu Anda rubah atau ada informasi apa. Jadi kemudian saya yakin 10 November bisa kejadian karena niatan baik ini ternyata alhamdulillah kita ketemu dengan orang-orang baik. Jadi kemarin pembicaraan saya dengan penerbit itu dia menyampaikan bahwa kalau materinya sudah ada, itu dalam hitungan sehari 2 hari dia bisa langsung bikin daminya. Jadi langsung bikin daminya. Dan ketika saya bilang bahwa saya mungkin cetak sampai 2.500 dan seterusnya, dia bilang seminggu selesai. Jadi kira-kira sekeren itu Om. Jadi kalau kata kita luncurkan, kita sudah bisa pegang bukunya, daminya itu sudah ada. Nah ketika kemudian
proses untuk distribusi dan seterusnya, ya berarti nunggu cetak sekitar seminggu. Jadi kayaknya tanggal 10 masih bisa kita kejar. Ini tinggal bagaimana komitmen kita. Ini memang biasanya urusannya di deadline dari para pihak ya. Jadi kalau deadline para pihak itu ya deadline-nya tim penyusun gitu kan. Kemudian deadline dari mereka-mereka yang kita minta untuk membuat kata pengantar gitu kan. Nah, ini yang kadang-kadang juga agak molor-molor gitu kan. Nah, kalau profil tim penyusun mestinya udah mulai bisa dibikin dan data otomatis nanti tanggal 31 Oktober udah pasti kita log dan itu akan jadi akan jadi kuat muatan data tersendiri. Saya pikir harapan 10 November ini kayaknya mengikut dengan semangat Hari Pahlawan kayaknya bukan angan-angan nih. Jadi artinya bukan angan-angan untuk kita bisa meluncurkan itu, tinggal mungkin perlu perenungan untuk kemudian nanti saya bisa minta bantu Selamat juga merancang covernya kayak apa, kemudian perlu perenungan judulnya apa, kira-kira kayak gitu ya kemudiannya. Oke, Caitong silakan kalau ada yang ingin disampaikan sebelum kita berikan kesempatan kepada teman-teman yang lain. Ini ada TPP dari Rembang, ada Mas Giono, ada Mas Adi. Silakan, Caitong. Ya Pak De, Turbun. Nah, saya mungkin ini merespon berkaitan dengan upaya pembuatan buku putih ini sebetulnya kalau dalam dalam saat-saat seperti ini sebetulnya sangat sangat memiliki nilai kemanfaatan tinggi, apalagi karena ini baru begitu ya baru tentu saja ini akan nanti menjadi platform eh, menteri dan wakmen yang baru untuk menyusun kebijakan. Jadi mungkin penguatan penguatan eh, isi buku pada hal-hal yang sifat faktual yang bisa di-capture begitu dari hasil masukan teman-teman semuanya, lalu kemudian masuk pada ruang kebijakan yang menjadi harapan apa dari isi Google Form tadi itu tampaknya menjadi stressing point sehingga nantinya mungkin saya memberi masukan saja pada Mas Dian sehingga nantinya buku tersebut tidak menjadi tidak tidak berada di awang-awang tetapi karena diambil dari bumi ya dari suara-suara yang sudah disampaikan melalui Google Form maka eh, hal-hal yang sifatnya strategis mungkin bisa masuk pada bab tersendiri yaitu berkaitan dengan rekomendasi meskipun diksinya tidak rekomendasi tetapi ada harapan yang bisa kemudian dibaca oleh para pemangku untuk kemudian itu menjadi salah satu kebijakan. Mungkin itu Pak De. Oke, dalam konteks sebagai buku putih, kalau kita ingin membawa ini menjadi buku putih, maka bukan hal yang tabu kalau kemudian memang tertulis sebagai rekomendasi. Nggak ada, bukan hal yang tabu karena memang dari semua informasi yang ada. Jadi kalau saya kemarin mencoba mengambil satu data ya, jadi satu kolom data, kemudian kita coba minta untuk AI membuat satu catatan atau naskah dari data itu. Yang kemudian saya minta adalah SWOT, analisa SWOT-nya, kemudian rekomendasi. Jadi analisa SWOT dan rekomendasi. Dan itu keluar dan menurut saya bahasanya sangat luar biasa. Ternyata SWOT analisisnya kayak gini nih. Kemudian rekomendasinya seperti ini. Jadi apa uh, ini menjadi sesuatu yang menurut saya yang nggak ada salahnya kemudian kita memberikan rekomendasi
Dan setiap bagian yang kemarin sudah kita sepakati antara tim penyusun kita bersama, ada masukan dari Cak Itong tentang tambahan kolom, kemudian Mas Paludi juga memberikan tambahan dan seterusnya. Maka sebenarnya bagian-bagian tiap kolom pendapat itu ya bab tersendiri. Jadi bab tentang pendamping desa, bab tentang pemerintah desa, bab tentang pemerintah kabupaten, bab tentang pemerintah provinsi, bab tentang pemerintah pusat, bab tentang ini. Nah, masing-masing ini adalah menjadi satu bab-bab satuan yang kemudian masing-masing juga ada rekomendasi di tiap babnya, bahwa kemudian di bagian akhirnya itu adalah intisari dari semua rekomendasi itu apa. Kira-kira seperti itu, dari sekian kolom itu nanti ketemunya seperti apa. Nah, bahwa kemudian biar itu dibaca dan seterusnya, ini bisa menjadi pedoman dan seterusnya. Nah, itu bagian dari tugas tim penyusun, khususnya Om Dian ini yang memang punya basic sebagai jurnalis. Ya, kalau baca buku itu yang pertama itu adalah baca pendahuluan. Pendahuluan itu menceritakan apapun yang ada di dalamnya. Jadi kalau Caitong tadi berharap bahwa mereka yang memegang buku itu kemudian membaca, maka pengharapan pertama adalah bacalah pendahuluannya. Itu sudah menceritakan banyak hal. Selesai itu kamu baca sesuai yang kamu butuhkan, itu lihat di daftar isi. Kira-kira kan kayak gitu ya Om Dian ya. Jadi kalau dulu pelajaran yang sempat saya terima seperti itu. Kamu punya buku tebel ya, nggak harus kamu baca semua. Kamu baca pendahuluan supaya kamu bisa paham apa yang ingin disampaikan di buku itu, kemudian baca kesimpulan. Dari situ kamu udah kebayang bahwa buku itu isinya apa. Nah, pada saat kamu butuh, kamu ambil buku itu, kemudian kamu cek di daftar isi, halaman berapa yang kamu perlu baca. Jadi kalau kita tidak punya banyak waktu, ya nggak harus baca semua. Kira-kira seperti itu. Jadi, saya itu kalau untuk agenda itu sih, itu ya bagian yang penting yang memang harus kita perhatikan, dan pendahuluan dan kesimpulan itu adalah bagian penting yang kemudian memang harus mampu menyampaikan secara clear atas apa yang ada di buku itu. Kira-kira itu silakan kalau ada yang ingin menyampaikan pendapat atau informasinya, kita batasi dulu untuk bicara tentang buku dulu, baru setelah itu kalau sudah kita anggap cukup, mungkin kita bisa buka pembicaraan yang lain. Mas Paludi silakan, atau yang tadi sudah mengirim chatting, silakan diopen mic. Mas Paludi monggo. Silakan Mas Giono kalau ada yang ingin menyampaikan. Oh, diberikan suara Kadin di Naker dan seterusnya di Permades. Jadi gini, Mas Giono, kita memang tidak memberikan ruang kepada para pihak di luar tenaga pendamping untuk case buku ini. Karena buku ini memang kita hanya ingin menjadi satu catatan dari para pelaku, kira-kira seperti itu. Nah, bahwa kemudian ruang-ruang dari kepala dinas atau mungkin kepala desa, perangkat desa, BPD dan seterusnya, saya sedang ini tadi karena kepikir begitu begitu mudahnya kita bisa membuat ini, maka saya tadi sudah coba komunikasi dengan salah satu komunitas kepala desa, saya ajak kalau mereka mau ayo kita bikin. Nah, nanti kolomnya kan akan berbeda nih. Kolomnya mungkin lebih pada pemerintah desa, masyarakat desa, kemudian Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa, jadi akan lebih spesifik. Nah, mungkin itu ya Mas Giono ya, jawaban saya kenapa kemudian kita tidak memberikan ruang di luar itu, karena ketika kita nantinya ini menjadi satu buku, kita bisa menyampaikan bahwa ini disampaikan oleh sekian ribu tenaga pendamping profesional yang terdiri dari sekian tenaga ahli provinsi, tenaga ahli. Jadi memang ini suaranya tenaga pendamping
profesional, artinya tenaga pendamping dari Kementerian Desa. Jadi memang secara spesifik kita mengagendakan buku ini ya. Jadi bukan berarti kita tidak mengapresiasi pihak lain atau memberikan ruang kepada pihak lain, tapi memang ini kita ingin lebih ke mendengar suara pendamping, kira-kira kayak gitu. Mas Panudi, ada yang ingin disampaikan? Mas Panudi masih ada nggak? Terima kasih Pak Dekoco. Sorry tadi terlambat karena saya dari perjalanan lebih dari 1 jam ini sudah di kantor BUMDes dekat masjid ini. Ya, saya kira tadi sudah disampaikan Pak Dekoco walaupun sekilas. Tapi nanti Gus Ivan kan sanggup ya Pak Kasdi itu memberikan pengantar sama Pak Mukwam. Oh ya, clear kalau itu. Ya, ya. Itu kalau nggak mau nanti tak samperin. Enggak apa-apa. Ya, sambil aja tak dukung kok ya. Tak hukum nanti kalau nggak mau. Ya. Kemudian ya saya kira juga tadi sepakat memang ya harus disusun secara sistematis. Monggo nanti kalau dari pasti pendahuluan pasti sampai kesimpulan rekomendasi dan ya saya sepakat memang lihat pendahuluan itu sebenarnya orang sudah tahu apa sih nanti saya yakin sudah tahu mungkin nanti juga kesimpulannya dan rekomendasi menurut saya rekomendasinya yang Pak Dekoco yang menurut saya yang perlu dipertajam tadi saya juga belum tahu secara keseluruhan rekan-rekan yang ngisi itu apa saja tapi harapan saya itu mungkin Mas Giono juga nanti bisa menyampaikan pada rekan-rekan PD PLD yang PLD yang kenal tidak hanya Sidoarjo mungkin kami sudah bagian mungkin juga rekan-rekan PLD yang lain karena kan ada yang masih mempertanyakan apa sih ini kalau ketemu saya atau mungkin telepon saya mungkin kami jelaskan lebih detail. Saya yakin juga ada yang rasa takut. Malah saya ngapain sampai takut? Sekarang itu menterinya berbeda, nggak usah takut. Ketika jenengan menterinya kemarin masih itu ya takut. Sekarang menterinya berbeda jangan takut, karena masih ya saya yakin masih rekan-rekan itu juga ya intimidasi itu kenyataannya juga real ada, gitu loh. Ada itu loh. Makanya nanti biar nanti lebih banyak lebih menyeluruh ya rekan-rekan dari saya kira saya karena yang PLD Jawa Tengah itu biasanya kan ada forum PLD. Saya yakin sebenarnya dia juga sudah ada apa ya istilahnya unek-uneknya itu belum ada istilahnya belum ada wadahnya gitu loh. Kayaknya dia mau berjalan sendiri. Nah, mungkin Mas Giono yang memberikan tidak atas nama forum karena forum tapi minimal memberikan pencerahan pada mereka. Ya, jangan atas nama forum jangan nanti karena dengan kalau bukan pengurusnya nanti nggak repot. Tapi minimal substansi apa yang diharapkan dan catatan itu harapan kami juga tercover di sini. Saya kira rekan-rekan dari PLD apalagi yang lewat forum di Jawa Tengah itu kan sudah pertemuan di Kendal, di Batang dan main-main lah gitu. Mungkin di Wonosobo dan lain-lain. Itu Pak D. Saya kira itu nanti monggo yang berarti di deadline 1 November clear Pak D. Deadline kita data masuk itu kita tutup tanggal 31 Oktober jam 24.00 itu langsung saya log, udah nggak bisa ngisi lagi dan langsung kita download dan itu langsung tanggal 1-nya udah bisa mulai diolah kira-kira seperti itu. Dan kalau bicara tentang rasa takut sebenarnya dengan saya sih berharap ya dengan apa yang sudah kita bikin dengan link tree-nya itu kemarin itu teman-teman sudah dapat gambaran gitu. Bahkan saya punya pemikiran yang lebih tentang buku ini gitu. Jadi kalau
pada akhirnya pada saat menyerahkan, mungkin semoga bisa diagendakan nanti kita bisa menyerahkan langsung ke menteri. Itu saya malah berpikir ingin menyampaikan pesan, Pak Menteri, Pak Wakil Menteri, mohon nama-nama yang sudah berani yang sudah memberikan pendapat ini diberikan diberikan privilege untuk kemudian mereka diperpanjang kontraknya. Kemudian kalau mereka memang ada yang pengen relokasi, mohon bisa disetujui. Artinya justru kita ingin memberikan input kepada pemilik kewenangan, pemilik kebijakan, bahwa mereka yang mengisi atau memberikan informasi ini adalah mereka-mereka yang profesional, berani menyuarakan, atau mereka-mereka yang memang paham dengan kondisi lapangan sehingga memberikan pendapat. Kalau mereka yang tidak mengisi, itu bisa jadi memang mereka nggak pernah bekerja, jadi mereka nggak ada ide apapun. Saya bisa ngomong kayak gitu, dan saya bebas nilai, bebas beban gitu. Nah kalau ini berarti kalau yang nggak ngisi bisa dianggap nggak paham. Oh iya, udah pasti bisa dianggap nggak paham. Jadi kalau memang mereka ada yang kemudian terlalu banyak bicara dan seterusnya tapi nggak ngisi di sini, ya kalau Pak Menteri mau rekomendasikan dia tidak diperpanjang juga nggak apa-apa. Kasar kata bisa kayak gitu, Mas. Jadi justru kita pengen profesionalitas teman-teman ini ditunjukkan dengan cara kalau ditanya ya menjawab gitu. Kalau ada ruang untuk berpendapat ya ngomong, jangan ruang berpendapat diem aja, selesai ruang berpendapat ditutup, nyanyilah di luar. Sama kayak orang di dalam ruang rapat diberikan kesempatan berpendapat nggak ngomong, rapat ditutup, gerundel, nah, itu kan mas gak profesional belas. Kira-kira kayak gitu Mas Manudi. Jadi mungkin tambahan informasinya bisa seperti itu. Jadi kalau teman-teman ya insya Allah rekam jejak saya di digital, di teman-teman juga mungkin bisa ditanyakan. Saya itu kalau sudah punya komitmen untuk mendukung dan seterusnya itu nggak pernah tanggung gitu. Bahwa yang tanggung itu biasanya yang kita ajak kadang-kadang tanggung, begitu wis kenceng baru mas udah mas sampai di sini aja, oh ya udah itu lain cerita kan gitu Mas. Jadi saya kalau sudah punya komitmen membantu atau mendukung seseorang gitu, ya saya tidak akan pernah ada kata berhentinya kecuali yang kita bantu minta ya udah cukup nggak usah, ya udah itu kan beda lagi ceritanya kan itu. Kira-kira gitu ya Mas Panudi ya. Jadi Ya, diberikan tambahan keyakinan aja lah bahwa Anda akan dapat manfaat dan setidaknya minimal manfaatnya adalah ketika Cak Itong, Mama, kalau Cak Itong kan jelas nih masuk dalam tim penyusun gitu kan. Ini kalau punya bukunya kan bisa dipajang di rak bukunya dan bisa langsung di stabilo namanya kan. Ini loh, bapakmu ya kan pernah menjadi penyusun buku ya kayak saya Mama, walaupun baru 2 kali membuat jadi tim penyusun ya bukan penulis ya. Jadi tim penyusun, saya bisa bangga mengatakan bahkan untuk yang satu buku kan kebetulan terdaftar nih di perpustakaan itu kalau ditulis nama Suryo Koco ya keluar ada satu buku yang dibikin kan gitu. Nah, itu sudah satu kebanggaan tersendiri. Nah untuk yang tidak masuk di penyusun setidaknya nanti kita pastikan bahwa akan ada di lampiran. Di lampiran itu akan ada nama-nama mereka. Kira-kira ngono Mas. Walaupun mungkin lampirannya ada 2000 yang nulis tapi kan akan ketahuan ini nomor berapa itu aku itu bapakmu itu ibumu memberikan catatan di situ ya. Setidaknya ada legacy bahwa pernah menjadi tenaga pendamping dan memberikan pendapat dalam sebuah buku yang diserahkan ke presiden. Gak main-main Mas, kirim nang presiden kirim tenan gitu. Artinya dari daftar ini kan taruh kata gawe selawe buku dengan hardcover dan seterusnya
insya Allah aku bisa duwe sangu lah nek digawe kaya ngono kan gitu. Tapi nek kudu bayar profesional undian, caitong sampean lah itu mungkin aku lumayan sangune kan gitu. Tapi nek untuk mencetak itu kan itu juga satu kebanggaan untuk relawan desa juga. Artinya ya relawan desa pasti pasti siap untuk mewujudkan buku fisiknya, bahwa ketika dengan keterbatasan pendanaan nanti yang lain akan dalam bentuk buku digital atau e-book yang kita juga bisa publish kemana-mana, itu bagian lain yang kemudian tahu caranya nyebar e-book dan seterusnya. Kira-kira gitu ya Mas Manudi ya. Tambah sedikit Pak D. Silakan. Ini walaupun karena saya lihat kalau nanti memang langsung perpanjangan, saya kira juga perlu nanti masukan-masukan Pak D, yang khususnya kawan-kawan di TP tingkat nasional juga tingkat provinsi. Ini kan ya memang sebagian sudah kita tulis juga, tapi kan lebih banyak yang itu di birokrasi lah. Harapan kami ada semacam apa ya? Ya perombakan ini saya tidak istilahnya kok per person, tapi ke sebuah keprofesionalan tingkatan TPP itu biar nanti arahnya, makanya kebijakan itu arahnya juga betul-betul konkret. Kira-kira seandainya katakanlah TPP tingkat provinsi itu seperti apa sih? Kan kita hanya komentari kan di pemerintahan ini, Pak. Nah itu ini bagian dari tugasnya Mas Panudi sebagai anggota tim penyusun yang dikomandani Om Dian. Jadi itu bagian-bagian itu tugas sampean Mas. Jadi nggak perlu dieksplor di sini juga. Terus ngerti ya, berarti tugas sampean itu untuk bagaimana buku itu kemudian ada pesan-pesan khususnya. Ini kan tim penyusun ini yang kemudian dari data ini maka kemudian ini menjadi perlu dicetak tebal nih kalau mama kesimpulan dan rekomendasi ini perlu dikasih di nomor 1 atau di nomor 11 itu kan sampean Cak Iteng sama Om Dian yang punya otoritas. Bahkan aku aja nggak punya otoritas karena tidak masuk dalam tim penyusun, hanya memberikan nasihat aja. Kira-kira ya Mas Waludi ya. Oke, siap. Oke. Kode Indonesia ini adalah koperasi yang memang punya komitmen membangun desa dengan cara berkoperasi sebenarnya. Berkoperasi itu apa? Berkoperasi itu adalah membantu diri sendiri bersama-sama. Jadi kita itu sedang membantu diri kita masing-masing, tapi secara bersama-sama dengan cara koperasi, kira-kira seperti itu. Nah, kenapa kemudian kita terpikir ada buku itu di luar koperasi? Awalnya di luar koperasi, lebih pada komunitas forum pendamping, komunitas ruang cakap SDGs, itu kemudian kita ada ide, kemudian kita dampingi relawan desa, dan kemudian karena kebetulan ketua relawan desa itu saya, dan saya juga ketua koperasi, maka saya terpikir bahwa ini kenapa nggak jadi satu unit bisnis. Kenapa kemudian ini menjadi ruang unit bisnis? Setidaknya saya sering menyampaikan bahwa garasi banyak itu nggak penting, yang penting adalah mobilnya, kan kira-kira seperti itu. Jadi ketika kita mau membuat unit bisnis, itu setidaknya bisnisnya udah jelas dulu, baru dibikin unitnya. Bukan kita bikin unit yang banyak banget, tapi pada bingung untuk bikin apa, kan kira-kira seperti itu. Nah, itulah yang kemudian kita kepikir publisher, penerbitan, karena nanti setelah kita bisa menerbitkan ini dengan kode publisher, maka sangat mungkin untuk kemudian dipelajari lebih lanjut, kita bisa memiliki satu website atau satu platform online yang itu menjadi tempat untuk menerbitkan jurnal. Jadi teman-teman pengen dapat fasilitasi
poin atau kredit atau apa, khususnya teman-teman pendidik, peneliti dan seterusnya, ini kita bisa menyiapkan ruang itu. Kira-kira kayak gitu. Jadi saya pikir itu awalan kita, dan silakan kalau ada yang ingin menyampaikan sesuatu yang lain terkait dengan koperasi dan terkait dengan komunitas desa. Dan untuk teman-teman yang mungkin belum bergabung, Mas Panudi kayaknya belum bergabung di koperasi. Kalau yang belum bergabung di koperasi silakan bergabung dan nanti konfirmasi ke kita. Ya memang kok simpanan pokoknya gede banget. Ya saya sih berpikirnya bukan simpanan pokoknya gede, itu lebih pada supaya kita juga lebih selektif kan gitu. Nah, untuk mendapatkan nomor induk anggota itu cukup dengan ada cicilan simpanan pokok 250.000. Jadi otomatis nanti akan ada ruang-ruang bisnis yang bisa diperoleh dari kegiatan-kegiatan dari Kode Indonesia. Oh, Mas Haji ini ada bergabung. Mas Haji, selamat pagi. Halo, Mas Haji. Ya, pagi Mas. Nah, ini salah satu yang mungkin satu ruang bisnis lagi nih, Om Dian. Jadi ke isu yang berkembang tentang lembaga sertifikasi profesi dari pemberdayaan masyarakat ya, LPS. Kementerian Desa punya LPS, tapi dengan tanda petik karena keterbatasan, maka mereka juga merekomendasi LPS P3 yang kemudian bisa menjadi penyelenggara sertifikasi profesi teman-teman pendamping desa. Nah, ini kebetulan Mas Haji ini adalah dari badan sertifikasi ini. Jadi mungkin Mas Haji bisa nanti ada mungkin ini pengantar dulu nih Mas Haji. Peluangnya kayak apa nih kalau Kode Indonesia ini punya lembaga sertifikasi profesi atau ya setidaknya lembaga pelatihan lah, LPK, karena kita juga kemarin ada ruang peluang bekerja sama dengan satu pihak untuk kerja magang di Jepang gitu kan. Nah, kalau kita bisa bikin lembaga edukasinya, dan kalau secara brand kita udah punya brand namanya Desa Institute ya, Om Dian ya. Jadi mungkin Desa Institute ini bisa jadi lembaga sertifikasi apa dan seterusnya. Dan kita juga sudah ada kerjasama dengan Interskill, satu platform aplikasi yang di dalamnya itu ada LMS-nya. Jadi learning management system-nya sudah siap, kita tinggal go ahead aja, tinggal kalau kita punya dananya ya berarti kita bisa langsung white label, jadi labelnya tidak Interskill tapi labelnya Desa Institute. Kira-kira itu Mas Haji, monggo silakan kalau ada yang ingin disupport informasi ke kita atau memberikan tambahan semangat kita untuk Kode Indonesia, relawan desa ini mampu berbuat lebih banyak untuk desa. Silakan. Baik, terima kasih banyak Mas Oca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin perkenalkan saya Haji Martono. Saat ini saya diamanahi di Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Baru 11 bulan saya di sini, jadi akhirnya saya nggak bisa keciduk jadi anggota menteri atau wakil menteri, karena udah duluan saya. Nah, satu sisi yang hasil harmonisasi mungkin yang juga tertarik, sebenarnya emang saya mau bicara sama Mas Koca, sama teman-teman yang lain. Waktu saya harmonisasi dengan Kemendes, Bappenas maupun Kemendagri, di mana akhirnya ada temuan yang mencengangkan saya juga. Di Indonesia ini ada 73.000 desa lebih. Dari 73 desa lebih itu, Kemendes baru menyediakan 30.000 pendamping desa. Dari 30.000 pendamping desa baru 18% yang tersertifikasi, sekitar 5.000-an orang. Nah, saya bilang kenapa ini bisa terjadi? Mereka menganggap karena pendanaan. Ya sebenarnya ini sesuatu yang mengada-ngada juga, karena dengan 73.000 desa yang ada saat ini, terus dengan 18.000
apa namanya 30.000 pendamping desa sangat tidak mungkin satu pendamping desa itu mampu 2 sampai 3 desa di Indonesia. Bagaimana Indonesia mau maju kalau desanya dipaksakan dengan keberadaan yang demikian. Nah, akhirnya ambil solutif. Kami melakukan koordinasi, harmonisasi antara Kemendes, Bappenas, dan Kemendagri. Di mana kita tahu stimulan yang diberikan Pak Jokowi kemarin dan kemungkinan diteruskan oleh Presiden kita yang baru, Pak Prabowo. Dan ini mungkin juga bisa dijadikan salah satu peran serta dari RPDN, Kode, ya kan, untuk memanfaatkan Bundes, atau Bundes, dana desa. Di mana dana desa itu juga salah satunya untuk mencari 1 atau 2 orang warga desa, pemuda desa di sana untuk bisa memberdayakan desanya dengan menjadikan mereka pendamping desa. Kita udah harus hilangkan apa seperti kemarin arahan Pak Prabowo, udah jangan berpikir di golongan kepartean, tapi bagaimana kita bisa mengabdi pada masyarakat. Hal ini ada tercermin di RPDN. Sehingga bagaimana kita bisa masuk ke unsur setiap pemuda desa, setiap desa itu harus ada pemuda tangguh yang bisa memberdayakan desa sehingga bisa memuliakan desa lebih cepat, ya kan, karena ada muloknya di sana, ada muatan lokalnya, orang kenal. Itu yang pertama. Nah, simulan itu juga akhirnya diambil juga oleh Bappenas dengan membuat SKKNI barunya di 201 sudah keluar. Dia nanti juga ada yang namanya pendamping pembangunan. Nah, ini juga bisa di skip, nanti mungkin kita harus banyak pelajari hal ini. Nah, keberadaan ini harus ada lembaga-lembaganya. Kalau kita sudah mempunyai institut desa, mungkin lebih tepat memang kita awal pertama yang nggak terlalu sulit karena dari sisi pendanaan adalah LPK, Lembaga Pendidikan Berbasis Kompetensi. LPK ini di institut desa yang menyelenggarakan pelatihan-pelatihan harus berbasis skema-skema yang ada. Misalnya tadi Mas Koco bilang untuk program magang, kami juga melakukan program ini, terutama Kadin, ya, karena saya alhamdulillah sebagai anggota luar biasa Kadin juga, nggak berpihak di Irsat maupun di Anin, saya berpihaknya di Kadin. Nah, di mana ini yang sangat-sangat memungkinkan juga kita meng-create, ya, terutama bukan akhirnya di magangnya, tapi bagaimana menjadikan migran Indonesia ini bisa diterima di berbagai negara. Saya punya program, misalnya kayak halal, saya sudah ke 5 negara, dan 5 negara ini mengampu untuk melakukan uji kompetensi halal. Jadi Korea, Jepang, Cina, Taiwan, dan Thailand. Nah, di akhir tahun ini, sampai akhir tahun ini ada 2 negara lagi, Brazil sama Spanyol akan minta juga tersertifikasi halal. Nah, hal-hal ini kita nggak mungkin ngambil yang untuk keluar, jadi banyak hal. Kemarin saya mensertifikasi 91 orang untuk welder, cuma tukang las. Dan kita kirim ke Korea, 90 orang diterima. 1 orang nggak diterima karena sakit. Jadi include 100% apa yang dikirim oleh Indonesia sebagai tenaga welder, itu diterima oleh Korea. Nah, hanya tukang las yang bikin ini setelah testimoni 3 bulan mereka kerja, kita tanyakan berapa salary yang didapat, dirupiahkan 31 juta. Ini yang bisa mengangkat juga. Sehingga juga harus menghilangkan mindset kita bahwa kita negara pengirim PD, pekerja domestik. Ya, kita bukan negara babu, tapi bagaimana akhirnya profesional, ahli-ahli yang dibina oleh misalnya Desa Institut, ya kan, dengan LPK-nya, terus bermitra dengan LSP, Lembaga Sertifikasi Profesi, memperoleh sertifikasi, kita bisa ngirim. Nah, inilah sedikit mungkin yang bisa dipaparkan, nanti mungkin saya minta ruang aja khusus untuk kita bicara konkret apa dan bagaimananya, Mas Koco. Karena kalau enggak makin ribet, bisa-bisa pointer ini saya yang ini kan. Tapi beberapa hal yang bisa, yang menarik, baik itu dari Kode, RPDN maupun apa yang sudah dimiliki oleh penggiat desa, ini harus
harus dimaksimalkan. Gunakan apa-apa yang sudah kita miliki, terutama yang ada di dalam lingkaran kekuasaan. Saya di BNSP, ada Pak Juri di UMKM, terus dan lain sebagainya ini, kedekatan-kedekatan ini gitu kan, termasuk Kemendes yang baru ya Pak Yandri, mungkin dia lagi blunder, bagaimana kita bisa mengatasi keblunderan tersebut, dengan itu merupakan opportunity bagi kita untuk menutup keblunderannya tersebut. Itu juga bisa dijadikan satu opportunity. Itu aja sih Mas, mungkin biar sedikit ilustrasi seperti tadi yang Mas Koco minta sarankan. Terima kasih Mas. Oke, terima kasih. Ini sesuatu yang luar biasa nih, Mas Haji. Jadi salah satu sosok di relawan desa ini, Mas Haji, bersama-sama saya sering mendiskusikan tentang desa dan seterusnya. Dan ruang ini menjadi semakin nyata, semakin terbuka. Ada ibarat kata ada hal yang sangat sangat tepat. Ternyata apa yang kemudian kita coba gagas. Dalam konteks gerakan kita punya perkumpulan relawan pemberdayaan desa Nusantara. Dalam konteks bisnis kita punya koperasi komunitas desa Indonesia. Ini sepertinya dua sisi mata uang ini udah ada. Jadi ibarat kata kita ini udah pegang koinnya gitu. Kita mau main koin yang mana gitu kan, itu kita ada semua. Jadi harapannya ini menjadi satu catatan baik kita ke depan. Dan Mas Haji, di sini ada Om Dian yang di RPDN dan juga di Kode Indonesia, sekretaris di komunitas di koperasinya. Kemudian Cak Itong ini di koperasi ini sebagai ketua bidang kerjasama. Jadi apa yang tadi disampaikan oleh Mas Haji mungkin bisa dipelajari atau dicermati lebih dalam, artinya peluang-peluangnya akan seperti apa dan seterusnya. Dan insya Allah kalau artinya sinyal-sinyalnya sudah oke, kita akan bermain di wilayah ini atau kita akan mengerjakan apa dan seterusnya. Insya Allah saya termasuk orang yang tidak lambat dalam segera melakukan eksekusi. Jadi kalau memang nanti sudah disepakati ya bagian mana yang harus kita terobos ya kita terobos, bagian mana yang harus kita tersang ya kita tersang. Dan satu lagi informasi yang saya boleh bagikan, memang sesuai orientasi kita, Koperasi Kode Indonesia ini adalah koperasi yang berbasis digital. Mungkin sekaligus melaporkan nih ke Mas Haji dan teman-teman yang ada di forum ini. Kemarin kita sempat ketemu dengan salah satu perusahaan yang punya lisensi ya dari OJK untuk menerbitkan QRIS. Nah, dari diskusi saya itu ternyata kenapa QRIS itu tidak terlalu diminati oleh UMKM, karena QRIS itu ada bayar tundanya. Jadi tunda 1 hari untuk kemudian bisa masuk ke rekening. Nah, yang menjadi menarik kemarin Mas Haji, saya perlu laporkan karena Mas Haji ini juga paham tentang dunia keuangan gitu kan. Yang menjadi menarik adalah diskusi kita tentang bagaimana kalau pakai QRIS-nya dia itu bisa real time, duit langsung masuk. Nah, kemudian di sini bermain memasukkanlah pihak yang kemudian menjadi penyiap dana talangan. Jadi sebelum hari berikutnya masuk itu sudah ditalangi dulu. Nah, hitung-hitungannya kemarin sudah jelas bahwa pengguna QRIS itu kena biaya 0,7% kalau nggak salah, 0,7%, kemudian masuk ke ke platform atau ke pihak interkoneksi keuangan itu sekitar 3,5%-nya, 0,35%, 0,53% itu ada hitung-hitungannya, yang kemudian ada bagian 0,1% yang akan diambil oleh pihak penyedia dana talangan. Nah, masih ada 2,5% ini yang kemudian 0,25% ini yang kemudian
menjadi ruang peluang bisnis untuk kita ketika kita menjadi agregator dari pembukaan QRIS dari teman-teman, dan kita kemarin sudah langsung membuat kesepakatan bahwa akan disiapkan platform aplikasi warung desa. Jadi warung desa ini nanti akan menjadi platform aplikasi untuk orang-orang itu teman-teman di desa bisa untuk mendapatkan QRIS, proses mendapatkan QRIS, dan juga proses untuk kemudian dia didukung dalam konteks pencatatan bisnisnya. Jadi salah satu masalah di UMKM kita itu kan ketika mengajukan kredit, kemudian nggak punya laporan keuangan dan seterusnya. Nah, ketika semua transaksinya diarahkan untuk QRIS, itu otomatis akan ketahuan nih transaksi, omset dan seterusnya. Jadi saya tidak belum banyak jalan-jalan ke luar negeri, tapi setidaknya anak saya sempat bercerita bahwa kalau di Thailand itu QRIS itu di pasar-pasar artinya di pedagang kaki lima pun ada QRIS. Jadi dia pakai QRIS-nya BCA aja udah bisa bayar, pakai QRIS yang ada itu pun bisa bayar. Artinya ya sebenarnya QRIS itu ya sesuatu yang mungkin memang harus kita masifkan pergerakannya dalam konteks literasi finansial kepada UMKM. Ini manfaat QRIS dan seterusnya. Nah, ketika kita pengen masuk ke situ, kalau nggak ada manfaat bisnisnya kan artinya ya mengambil alih peran negara kan ya jadinya malah dosa nanti kita ke keluarga kan kira-kira seperti itu. Jadi jadi itu yang kemudian saya lihat ada peluang-peluang baru yang nanti akan terbuka, dan mungkin karena Mas Haji ini kan lumayan sibuk, jadi untuk atur-atur waktu dan seterusnya mungkin kita bisa atur waktu nanti secara khusus Mas Haji, kita Ya. biasanya malam kita dengan teman-teman internal pengurus Kode Indonesia dan teman-teman RPDN, biasanya malam kita mendiskusikan ada topik khusus yang kita coba angkat. Mungkin itu Mas Haji tambahan dari saya. Terima kasih Mas Betul. Haji untuk Ya, info mungkin peluangnya. sedikit aja Mas Silakan. Koco untuk kalau di ininya bukan QRIS tapi udah bahasanya udah dibacanya keris. Kris, oh ya Kris. Keris gitu. Kalau di Ngerti ya, Betawi golong Kris ya. mungkin ya. Yang pertama memang ada ketentuan khusus dari BI di mana di BI juga ada yang namanya sistem pembayaran uang rupiah spur. Nah, sistem pembayaran uang rupiah ini yang juga salah satunya nanti mengatur bagaimana transaksi selain di valuta asing dan lain sebagainya, termasuk akhirnya di SPPUR. Dan kalau misalnya itu ada satu platform yang memang sudah mendapatkan izin untuk melakukan KRIS-nya dari OJK, yaitu sebenarnya sih no problem. Tapi di satu sisi ada baiknya juga kita bisa melihat model platform flip, ya kan? Jadi alat transfer dahulu yang mungkin itu karena kemanfaatannya masih lebih dominan juga menggunakan flip dengan mengurangi biaya transfer, ya kan? Nah ini mungkin saya juga nggak tahu. Saya karena salah satu pengguna dari flip. Yang ngapain saya harus ngeluarin uang 6.500 kalau bisa cuma Rp170 gitu kan. Jadi akhirnya dalam setahun saya bisa menghemat bisa sampai 5-10 juta rupiah di flip itu dari kegiatan transferan ke anak, ke istri, ke saudara dan lain sebagainya, atau pembayaran secara transfer melalui flip. Nah, ini bukan kita kerjasama, tapi kita lihat metode yang sudah dilakukan, yang ngobrol-ngobrol sama flip. Kalau akhirnya bermitra dengan flip juga bagaimana apa yang bisa diinin. Itu mungkin sebelum masuk di QRIS. Karena kalau di QRIS ini proseduralnya terlalu panjang. Ya kan, kita apakah platform kita misalnya membuat yang lebih ini melakukan sistem pembayaran, itu yang pertama. Yang kedua memang kadar literasi, kebetulan 2010-2013 saya adalah salah satu tim ad hoc yang membuat literasi keuangan Republik Indonesia. Jadi ada 33 orang di dalamnya saya, sehingga negara ini mempunyai apa yang dinamakan literasi keuangan.
Karena secara kepahaman atau meleknya investasi, meleknya keuangan rakyat Indonesia ini kan masih minim. Nah, ini yang dengan masuknya RPDN, masuknya kode yang atau penggiat-penggiat desa ini bisa merata bahwa akhirnya pendanaan atau laju perputaran dana itu juga bukan hanya di pusat-pusat kota, tapi di desa, dan ini juga perlu akhirnya ngumpul bagaimana harus kita cari tahu kalau kita mau audiensi, bagaimana kita membantu literasi keuangan ini juga bisa langsung masuk ke desa. Itu sih Mas Koco yang mungkin nanti next-nya ada pertemuan khusus ya tatap muka, kita bisa ngobrol-ngobrol, waktu saya juga cukup. Hal-hal yang itu yang mungkin bisa kita bicarakan selain sistem keuangan juga sertifikasi. Demikian Mas Koco, terima kasih banyak. Saya diundang juga di pengurusan. Mohon maaf selama ini bukannya ini dapat terus, cuma akhirnya kelewat terus. Lebih baik begini, TL tembak langsung. Jadi kalau diundangnya kemarin sukanya lalen karena ada hal-hal lain yang dikerjakan Mas Koco. Mohon maaf sama semua pengurus juga. Oke, terima kasih. Jadi ini apa kawan-kawan yang mungkin bergabung di grup ini tapi belum registrasi jadi anggota kode, silahkan. Ada ruang-ruang yang kemudian insya Allah kode akan memberikan kemanfaatan untuk teman-teman. Silakan segera bergabung di koperasi. Kalau bergabung di relawan memang secara pendataan kita hanya mencatat ini sebagai mitra anggota kita yang kita akan berikan informasi-informasi. Tapi kalau kode memang lebih pada ada agenda bisnisnya. Kira-kira seperti itu. Saya pikir nggak terasa ini tahu-tahu 1 jam gitu kan. Monggo sebelum saya tutup kalau ada yang ingin menyampaikan sesuatu yang lain silahkan. Kalau tidak ada kita akhiri sampai di sini dan kita akan bisa lanjutkan perbincangan besok pagi. Jadi saya kemarin saya teridekan itu gara-gara saya ada di salah satu komunitas multi level, jadi nggak sengaja saya lihat konteksnya membantu kawan gitu kan, kemudian saya join, ternyata kemudian mereka membuat grup dan membuat pertemuan rutin tiap hari di jam yang sama. Jadi saya pikir ini asik juga kalau kode kita bikin kayak gini. Jadi sesuai yang punya waktu aja, yang punya kesempatan aja silahkan untuk bergabung di jam-jam yang sudah kita tentukan. Tapi di saat-saat khusus seperti yang kemarin kita lakukan ada temu bisnis. Nah, ini memang secara khusus ada narasumbernya. Jadi kalau temu bisnis kayak kemarin kita 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 ada dengan teman-teman yang magang Jepang gitu kan. Jadi secara khusus presentasi dari Hisminu dan juga dari PO Selna Jaya. Jadi mereka menjelaskan produknya dan seterusnya. Nah, kalau untuk yang tidak secara khusus, ya forum-forum kita yang mungkin kita bikin tiap hari, kita mulai jam 8 dan kita akhiri bebas. Artinya kita akhiri bebas itu ya wajarnya mungkin paling lama 1 jam lah kalau umpama ada yang menarik baru kita lebihkan, tapi kalau umpama dirasa cukup ya kita selesaikan di 1 jam. Oke, kalau tidak ada kita akhiri sampai di sini. Saya hitung mundur dari 5, 4, 3, 2, 1, close. Kita selesai sampai di sini. Kita akan ketemu Senin sampai Jumat pukul 8. Kita akan berbincang apapun tentang koperasi, tentang desa di Indonesia bersama Kode Indonesia. Sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia kawan-kawan semua, salam bahagia untuk orang-orang yang Anda kasih, salam desaisme.